Ada 3 mobil di dalam, ada tim Bravo di dalam, ada 1 mobil yang bermasalah. Asal ininya pergerakan dan recovery-nya, strategi recovery-nya oke, insya Allah mereka bisa siang, mungkin mereka bisa keluar. Kondisi pada saat itu pagi itu memang hujan. Jadi navigator turun semua, hujan-hujanan. Kita merasakan kita bermain yang sesungguhnya. 3 mobil, agak ugal-ugalan, frekuensi yang sama, kru kita sama frekuensi, kita bisa bermain dengan senang. Yang sebelumnya malam itu kita memakan waktu untuk sampai melewati trek itu kurang lebih 4 jam kalau nggak salah. Tapi pada saat kita main bertiga, kita keluar backtrack itu kurang lebih 1 jam lah. Kurang lebih 1 jam setengah lah kita bisa keluar dari track itu. Ya, kerusakan sih tadi di ini ya di krombilnya salah satu teman kita, Semi. Kerusakannya di gigi satelit hancur. Alhamdulillahnya Om Cek punya gigi satelit 1 set cadangan, kita pasang dan kita bermain dengan enak lagi hari itu. Karena waktunya udah cukup malam, jadi kita putusin untuk bermalam di campsite yang pertama kita berhenti. Jadi pengalamannya ya asik gitu, itu yang dicari kan, suasana malam yang nikmat bener gitu. Walaupun kita capek, tapi masak sama-sama, makan sama-sama, ngobrol sama-sama, akhirnya tidur sama-sama. Pagi-pagi kita siap-siap, disambut dengan hujan, habis itu kita rolling. Ya, alhamdulillah 1,5 jam kita udah sampai di sini gitu. Jadi teamworknya bagus, kompak, ya kita saling mendukung lah gitu supaya cepat keluar. Dari pagi kira-kira nambah berat atau nambah enteng Om? Jadi tambah berat ya. Jadi kita lihat kemarin juga udah ada mungkin 15-an mobil yang masuk ke sana dan nggak jadi, akhirnya keluar lagi, sehingga treknya juga udah dalam sekali gitu. Jadi dan ditambah hujan, nah itulah tambah jadi. Cek itu air yang di stok itu, gua udah cek semua tuh, bisa kita lewati itu cek. Kita sudah rolling. Oke, info aja. Setelah semua bergabung, rombongan melanjutkan perjalanannya menempuh tanjakan dan turunan yang sangat licin. We had 2 girls in there and me and the driver. The girls all got out. I got out first and then the car started moving and they said because I was too heavy, the car is better now, so you get out of the car. So I got out of the car, but it wasn't that. It was just the track was so slippery. 私たちが乗ってる撮影隊の車があるんですけど、これが実は故障してしまったんです。で、ぶっちゃけ何が壊れてるのかっていうのは私はちょっとわからないんですけど、そのためにチームをが分かれて、チームのメンバーが分かれて、で自分のキャンプ用具とか、あと食事のものとかを分けて、で他のチームに便乗させてもらうような日でした。この日サムスーさんの車で、4カ国の人たちが合流して乗させてもらったんですけど、オーストラリア人のケリーとマレーシア人のナリンと一緒になったんですけど、数日前までのぬかるみとはちょっと違って、壮絶すぎないけど、でも前夜のね豪雨のせいでこの日のトラックというか道はとっても滑りやすくて、歩くのもすごい難しい道が続きました。でチームワークがすごく大切になるって言われてるオフロードなんですけど、みんなねそれぞれ役割を持ってすぐに動き出すっていうもう姿が本当にねかっこいいんです。
ya nggak begitu berat treknya, tapi licinnya setengah mati. Dan kita memakai ban MT. Treknya nggak bubur, treknya smooth-smooth aja, tapi licinnya setengah mati pada saat tanjakan, ada batu, ada apa. Di situ, ya alhamdulillah kita makan siang dan lain-lain, melewati sungai dan lain-lain. Hampir nggak ada masalah lah di situ, hampir nggak ada masalah. Rombongan itu smooth-smooth aja, walaupun licin diulang di winch, di recovery sama teman-teman yang lain.目の前に川が見えてきて、いざこう入っていくっていう時にもう車の中に水が入ってくるんじゃないかと思って、すごいちょっと怖いなって思ったりもしたんですけども、遊園地のアトラクションみたいな感じで結構楽しめました。 Setelah setengah hari berjibaku dengan tanah licin, siang itu pas sekali jam makan siang kita melintas sungai kecil yang jernih. Tentunya di mana ada air yang mengalir, di situ letaknya sebagian kebahagiaan kita. Kita putuskan untuk beristirahat di pinggir sungai sambil makan siang. And we came across a lovely fresh water, fast flowing river. We were so hot, I was so hot, and to put my head in the water, so refreshing. But I wanted someone to hold my feet because it was that steep that I was going to topple in and maybe drown. So I kept my feet down, I had my head in the water. It was just such refreshing. Jalur seperti ini mau nggak mau harus ambil momentum dari awal. Kalau salah momentum, pasti mobilnya tidak bisa naik. 女性オフローダーのナリンがね、これめちゃめちゃかっこいいんですけど、なんていうこうウインチをこう火にねかけるんですけど、それもこう茂みの中入っていったりとか、それも全然躊躇せずでも力強くこう引っ張ったりとか、あとこうタイヤのね向きをこう指示出したりするんですけども、それもすごいテキパキと的確ですごくかっこよかったんですけど、男女問わずそうやって真剣にこう自分の役割を全うしようっていう働きが今回の即席チームではあったんですけど、なんか新たなチームワークが生まれたっていうような感覚でした。 Sore itu para peserta tiba di alun-alun Ito, Kutai Barat. Rencananya mereka akan camping di sana karena ada fasilitas umum seperti toilet dan juga dekat dengan area kuliner dan juga kota bagi yang ada keperluan perbaikan. Apa itu? Aduh. Ini itu 14 hari dengan jumlah peserta, kemudian melihat rundown kegiatannya itu masuk jalur yang nggak pernah kita tempuh, meskipun ada pengalaman sebelumnya tapi nggak pernah sampai 14 hari, maksimal 3 hari. Nah ini 14 hari udah bayanginnya macam-macam nih yang harus disiapin, bahkan sampai akhirnya begitu bilang ya kita oke, koordinasi, nanya sama senior sama koordinator juga, itu banyak yang disiapkan sampai ke hal-hal yang medisin ibaratnya yang ringan sampai yang berat itu harus disiapkan semua, dan itu udah standar dan itu luar biasa banget. 16日間のオフロード中に体調を崩して参加者に迷惑をかけたくないっていう気持ちがあって、でそれでもおかんが走って膝が笑い始め、
高熱が出た時は本当に申し訳ないっていう気持ちでいっぱいでした。今回ボルネオトリビュートに参加するにあたって同行の兄医師っていうのが一緒に回ってくれたんですけども、その人がいるっていうだけでもねすごく心強かったです。危惧していたマラリアのテストをしてもらい、結果は陰性。この結果を聞いてほっとしましたが、ボルネオではマラリアがまだね蔓延しているため、出発前から毎日決まった時間に薬を飲む必要があったんですけど、私も今回初めて知ったんですが、きつい薬なので体に合う合わないがあるらしく、私の体には合わないと、アニー先生のね判断でこの日から薬の投与を止めることになりました。この後隊長はすこぶる会長で、体のコンディションを整えて再出発です。